Candi benar-benar menolak. Sebagai iblis pemberani dan suka berperang, dia benar-benar khawatir dia akan mengacau. Ming Guangwu merenung sejenak, lalu matanya tertuju pada iblis lainnya. Tapi kemanapun dia memandang, setan-setan ini tidak memiliki sikap berani sedikit pun. Mereka semua menundukkan kepala dan pura-pura tidak melihat mereka. Ming Guangwu tiba-tiba memukul meja dengan keras. Apakah kamu mencoba untuk tidak patuh? Lihatlah seperti apa dirimu sekarang. Tunjukkan tulang punggung iblis. Jangan biarkan aku, umat manusia, memandang rendah dirimu. Candi bergegas maju untuk menjelaskan. Tuan Komandan, tolong jangan marah. Bukannya kami tidak mau. Itu karena kekuatan Tuan Setan Tuan. Melebihi kami terlalu banyak. Jika bakat kami terbatas, kami tidak dapat memahami Tuan Setan maksud Tuhan. Bukankah itu? Candi tidak berani berbicara dengan jelas. Mereka tidak takut pada musuh yang kuat. Tetapi mereka takut kesempatan untuk menjadi lebih kuat begitu saja akan jatuh di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak akan dapat menangkapnya. Di antara para iblis yang hadir, Candi dan Yansa bisa saling bertarung, yang sudah dianggap sebagai pemimpin. Adapun Feng Tianxing, celahnya terlalu besar untuk menyelesaikan pertempuran dengan satu gerakan. Adalah hal yang baik untuk bisa mendapatkan nasihat Feng Tianxing. Tetapi jika orang yang begitu kuat ada di sekitar untuk memberikan nasihat, saya tidak dapat mempelajarinya sendiri. Jika saya kalah dalam pertempuran, bukankah saya harus bunuh diri di tempat untuk meminta maaf? Iblis tidak takut berkorban, tetapi mereka takut berkorban tanpa arti. Mereka telah melihat apa yang dilakukan Feng Tianxing tadi malam. Kalimat itu, yang lemah di dunia iblis harus mematuhi yang kuat, dan yang lemah harus memiliki kesadaran semut, yang bisa dikatakan sangat memukul kepercayaan diri mereka. Dengan ketajaman seperti itu, siapa yang bisa menjamin dia akan membantu bangsanya sendiri? Jika dia lemah, dia harus dibantai. Ini adalah bagian dari citra Feng Tianxing yang sudah tercetak padanya tadi malam. Ming Guangwu menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi lebih tajam. Jika kamu tidak pergi, aku, Ming Guangwu, akan pergi ke sana sendiri. Jika aku mati dalam pertempuran, tebak apakah Jia Luo akan melampiaskan kebenciannya padamu? Setelah berbicara, Ming Guangwu berdiri tegak. Ikutlah denganku, Raja Iblis, aku tidak percaya. Sebenarnya ada sekelompok pengecut dan sampah di kamp tentara iblis yang besar ini. Sebelum Ming Guangwu mencapai pintu tenda besar, Kandi dengan cepat menariknya kembali. Komandan, jangan marah. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Candi juga mengeluh di dalam hatinya. Dia adalah klan iblis yang paling terancam. Tugas yang diberikan Jia Luo kepadanya adalah untuk melindungi Ming Guangwu. Untungnya, Ming Guangwu keluar untuk mati. Kehilangan muka. Candi datang ke Feng Tianxing dengan penuh rasa sakit, dan setelah beberapa kata yang tulus membujuk Feng Tianxing untuk membawanya bersamanya, Cu itu meninggalkan kamp dengan sedih. Candi benar-benar tidak menyangka dia akan menyelamatkan nyawa anjingnya di saat kritis bagi iblis kuat yang menganggap yang lemah tidak berharga. Saat Candi bergegas keluar, para iblis yang hadir terdiam, karena yang akan mereka hadapi adalah kemarahan Ming Guangwu. Di pasukan iblis, tidak ada iblis yang berani pergi ke medan perang. Tidak peduli siapa yang mendapatkan masalah ini, itu adalah kesalahan mereka. Di sisi garis pertempuran Ming Guangwu, Feng Tianxing membawa Kandi ke sini dan melihat sekeliling. Itu di sini. Candi menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dari benaknya, dan melihat sekeliling. Ya, hanya saja ada yang salah. Ini harus menjadi garis pertempuran kita. Kenapa tidak ada iblis? Feng Tianxing melihat ke masa lalu dari kejauhan, dan melihat asap hitam mengepul dari kota yang cukup menarik perhatian. Pergi ke sana dan lihat. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing langsung pergi, dan Kandi buru-buru mengikuti di belakang. Melihatnya jauh-jauh, Candi merasa semakin tidak nyaman. Menurut ingatannya terakhir kali dia berkunjung ke sini, tempat ini seharusnya berada di garis depan pertempuran, dan iblis di sini seharusnya ditempatkan di kota. Bukannya semuanya menjadi begitu sunyi sekarang. Tiba-tiba, Candi melihat sekilas hutan, dan dengan cepat memanggil Feng Tianxing untuk berhenti. Tuan Raja Iblis ada di sini. Candi mendarat lebih dulu, dan ketika dia sampai di hutan lebat, dia melihat mayat setan menumpuk di tanah. Hanya siapa? Musuh atau kamu? Candi mencari di antara mayat yang tidak bisa dikenali, dan akhirnya kembali ke sisi Feng Tianxing dengan sedikit frustrasi. Kebanyakan dari mereka adalah tangan kita. Feng Tianxing merenung sejenak. Kapan Ming Guangwu mendapat kabar bahwa situasi pertempuran di sini ketat? Candi membeku sesaat. Tian Ming. Feng Tianxing bertanya lagi. Apakah berita yang dikirim oleh iblis ada di sini? Atau dilaporkan oleh iblis di garis depan di tempat lain? Candi menggaruk kepalanya sebentar, mencoba mengingat. Setan-setan yang ditempatkan di dekatnya lah yang mengetahui situasinya dan mengirim seseorang untuk melapor. Feng Tianxing mengangguk dan berhenti bertanya. Masalahnya sudah sangat jelas. Iblis di garis pertahanan ini telah dikalahkan habis-habisan oleh anak buah Song Yi. Waktu penyerangan seharusnya tadi malam,
Setelah dia mengalahkan Yansa, dia dan Candi mengundangnya untuk minum di langit dan memberitahu pihak lain beritanya. Jadi mereka melancarkan serangan mendadak tadi malam saat mereka sedang minum dan merayakan. Pertempuran berlangsung hingga pagi ini, dan setan di tempat lain menemukan petunjuk dan mengirim orang untuk melapor. Padahal seharusnya pertempuran saat itu sudah berakhir. Ini adalah pertempuran pengepungan dan serangan yang sangat indah. Tidak peduli waktu tembakan atau lokasi serangan, itu bisa dianggap sebagai pilihan yang baik. Menilai dari hasil, kehilangan tenaga kerja mereka harus kurang dari 20.000. Tiba-tiba, Feng Tianxing memeluk lengannya, matanya menjadi lebih tajam. Keluarlah, kamu memiliki kebijaksanaan untuk menyelinap menyerang dan mengepung bala bantuan. Kamu seharusnya tidak sebodoh itu untuk menghadapiku. Kata-kata yang terlontar tiba-tiba membuat kepala Candi penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Dalam sekejap, lingkaran sihir yang sangat rumit tiba-tiba menyala di tanah. Di hutan, setan dengan sayap biru muncul dengan santai. Setelah dia muncul, dia bertepuk tangan. Layak menjadi Raja Iblis yang bisa mengalahkan Yansa, baik dalam kekuatan maupun penglihatan. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyerangmu, dan kamu mungkin tidak mau repot-repot membunuh badut sepertiku. Aku ingin berbicara denganmu, atau menanyakan sesuatu, oke? Dengan nada rendah hati, sepertinya dia tidak mengepung Feng Tianxing. Tidak masalah bagi Feng Tianxing, dia menjawab dengan sepenuh hati. Razia Anda sangat bagus, dan Anda memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Klan Iblis membungkuk sedikit, memberi hormat pada Feng Tian, dan kemudian berkata, kamu dikirim oleh Jia Luo untuk membantu Ming Guangwu, kan? Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Jia Luo untuk membuatmu mengantarnya. Feng Tianxing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada komentar. Ras Iblis tidak berkecil hati, dan melanjutkan. Jika uang atau sumber daya dapat meyakinkan Anda, tampaknya status dan kekuatan Anda tidak layak. Namun, saya punya saran dari pihak saya, tolong dengarkan. Galuh sekarang memiliki keuntungan dalam situasi keseluruhan. Mengalahkan yang kurang beruntung dengan keuntungan. Ini bukan rekor yang bisa dibanggakan. Bakatmu tidak terbatas pada ini. Kamu mungkin juga mengubah kubu, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Dengan cara ini, reputasimu pasti akan tersebar luas. Semua iblis di dunia akan mengetahui keberanianmu. Dan mereka juga akan memenuhi kemampuanmu. Sedikit saran. Bagaimana menurutmu, Mo Jun?